Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebuah kisah yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Padepokan Mbah Sumerep. Ambilkan 3 buah boneka yang telah aku tusukkan 5 jarum itu, ucap Mbah Sumerep kepada Citra dan Ramli. Ramli memandangi seluruh ruangan Mbah Sumerep yang tidak ada bedanya selama 25 tahun terakhir. Mengapa kau tampak seperti orang kebingungan, Ramli? Apakah kamu masih ingat dengan kejadian 25 tahun yang lalu saat aku menyerang keluarga Pak Suroso? Tanya Mbah Sumerep. Aku tidak menyangka Mbah masih sama seperti dulu. Hanya saja usia Mbah tidak akan lama lagi. Kamu memang panjang umur sampai sekarang. Tapi ingat, hari ini kamu harus menyerahkan dirimu kepada iblis karena kamu telah bersumpah untuk menepati janjimu, ucap Mbah Sumerep. Saya akan lakukan apapun asalkan saya bisa merebut hati Kirana dari cengkeraman Sabto, ucap Ramli. Apa? Merebut Kirana? Maksudnya kamu akan membunuh Sabto, ha? Ancam Citra. Sudah terbuktikan siapa yang harus dibunuh sekarang, ucap Ramli sambil menatapnya. 2 orang manusia yang masih memperebutkan cinta tanpa memandang resiko yang akan didapatinya. Apakah kalian yakin masing-masing orang yang kau cintai itu masih hidup nanti? Tanya Mbah Sumerep sambil tersenyum. Maksudnya? Tanya mereka berdua. Kita lihat siapa yang akan bertahan hingga di akhir hayatnya, Sabto dengan kebodohannya atau Kirana dengan kepolosannya, ucap Mbah Sumerep. Citra langsung menodongkan keris yang terletak di meja kepada Mbah Sumerep. Aku tidak bilang untuk membunuh Sabto, ucap Citra. Ramli tidak mau kalah dan dia juga mengangkat keris di masing-masing tangannya yang masih tersisa di atas meja kepada Citra dan Mbah Sumerep. Aku bersumpah akan membunuh kalian berdua jika sampai menyakiti Kirana. Kau sudah gila, dia yang telah menusukmu hingga hampir mati. Ucapan Citra itu membuat Mbah Sumerep naik pitam. Dia pun menggebrak mejanya. Tentu saja seluruh ruangan menjadi bergetar. Diam, ambisiku tidak akan pernah berubah. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku, teriak Mbah Sumerep. Teriakan itu membuat bulu kuduk Citra dan Ramli merinding hebat. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan langsung menunduk lesu dengan keringat dingin yang bercucuran. Energi gebrakan tangan Mbah Sumerep membuat seluruh ruangan bergetar. Baru getarannya saja mereka tampak ketakutan. Benar-benar sangat mematikan. Cepat ambilkan boneka itu, perintah Mbah Sumerep. Ramli langsung berlari mengambil boneka yang dimaksud itu. Boneka itu penuh dengan jarum yang terpasang di masing-masing persendian hingga menyebabkan korbannya tidak bisa bergerak. Ramli baru sadar bahwa Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati terdiam kaku di kasur seharian karena jarum ini. Kemarikan, pinta Mbah Sumerep. Ramli merendahkan tubuhnya sambil memberikan boneka itu kepada Mbah Sumerep. Matikan lampunya, kita adakan ikatan perjanjian dulu. Ikatan perjanjian? Dengan siapa? Tanya Ramli. Nanti kau akan tahu, ucap Mbah Sumerep. Citra pun mematikan lampunya. Hanya beberapa lilin yang menyala di sekeliling mereka. Citra dan Ramli saling menatap. Mengapa hawanya sangat merinding? Jangan buka mata kalian sebelum aku perintahkan kalian membuka. Aku akan mengikat kalian berdua kepada mereka agar kalian terikat olehnya, ucap Mbah Sumerep. Mbah Sumerep membakar menyan di atas bokor sambil mengarahkan ketiga boneka itu di atas asap-asap menyan.
beralih ke rumah Kirana. Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati terbangun dari tidur lamanya. Matanya melotot ke arah langit-langit kamar. Kedua tangan dan kakinya langsung menyatu seperti sedang diikat. Aku perintahkan kalian berdua untuk pergi ke tempat yang telah aku tentukan, ucap Mbak Sumerep. Maksud, Mbak Sumerep bukan berbicara kepada kita. Perhatikan bayangan di belakang kita, ucap Citra. Jangan dibuka matamu, teriak Mbak Sumerep. Ah, teriak Ramli dan Citra ketika mulutnya dihinggapi tangan berukuran besar dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Bukan itu korbannya, teriak Mbak Sumerep sambil mengangkat boneka. Tangan itu perlahan melepas dari kedua mulut Citra dan Ramli. Nafas keduanya tersegal-segal sambil menahan air mata yang telah berada di ujung matanya. Bukan itu korbannya, ini korbannya, ucap Mbak Sumerep. Makhluk itu mengambil ketiga boneka, yang mana tangannya sangat panjang hingga bisa menjangkau dengan jarak di luar nalar. Brak! Ketiga boneka itu dilemparkan begitu saja. Makhluk itu menghilang cepat hingga menyebabkan lilin-lilin yang berada di sekeliling Citra dan Ramli mati seketika. Bersamaan dengan itu, pintu depan padepokan Mbak Sumerep terbuka lebar hingga menyebabkan suara yang mirip seperti ledakan. Tentu saja Ramli dan Citra sangat ketakutan mendapati makhluk peliharaan Mbak Sumerep yang diyakini sebagai senjata utamanya dalam membunuh korban-korbannya. Hampir saja kalian dijadikan tumbal olehnya. Jika tidak aku berikan boneka itu, pasti saja kalian akan mati, ucap Mbak Sumerep. Makhluk apa itu? Tanya Ramli. Nyalakan lampunya. Citra segera menyalakan lampu ruangan. Makhluk itu yang akan membunuh Suroso, ucapnya. Mereka berdua hanya terdiam, masih terngiang-ngiang dalam pikirannya bagaimana makhluk itu menutupi mulut Citra dan Ramli dengan sangat kencang. Aku tahu kalian sok. Mari kita saksikan kematian dan kehancuran keluarga Suroso untuk yang kedua kalinya, ucap Mbak Sumerep. Tubuh Pak Suroso bergetar hebat. Dia sadar bahwa dirinya sedang berada di ujung hayatnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang hanya tinggal sendiri. Bu Yati dibawa oleh Kirana untuk menemani Kirana di kamarnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang tampak seram. Kedua tangan dan kakinya tampak terikat. Tali gaib atau buhul itu belum terlepas dari tubuh Pak Suroso. Pak Suroso segera menenangkan pikirannya. Dia teringat kejadian masa lalu ketika hal serupa ini pernah dirasakannya. Lampu kamar mati secara bergiliran. Bersamaan dengan itu, udara dingin menusuk tiap-tiap sendinya. Pak Suroso sangat ketakutan dengan kondisi yang seperti ini. Keringat dinginnya meraba hingga mengenai sekujur tubuhnya. Entah dari mana munculnya, Pak Suroso melihat bayangan hitam besar dan tinggi sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya menuju ke arahnya. Pak Suroso ingin memberontak, namun tetap saja tidak bisa. Kedua mulutnya seperti dibungkam, kaki dan tangannya seperti terikat tali mati yang tidak bisa terlepas. Pak Suroso sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan nyawanya. Mulut Pak Suroso dibungkam oleh tangan berukuran besar yang penuh akan bulu. Kuku-kukunya amat tajam. Pak Suroso tidak bisa bergerak. Pak Suroso tidak bisa bernafas. Matanya melotot tajam, sedikit demi sedikit darahnya bercucuran dari telinganya. Organ tubuhnya rusak parah, paru-parunya seakan meledak. Seluruh organ tubuhnya mulai tidak berfungsi. Wajah Pak Suroso menjadi sangat pucat, begitu pula dengan jantungnya yang berdetak kencang, juga pendarahan darahnya menjadi tidak normal. Pak Suroso mati di tempat. Matanya melotot ke arah depan, manakala tatapannya menghadap ke arah makhluk besar dan tinggi itu, membungkam mulutnya. Darahnya mengalir deras dari telinga juga hidungnya akibat dari penekanan dan penyumbatan peredaran darah. Makhluk itu menghilang bersamaan dengan lampu kamarnya yang menyala kembali. Kasur yang ditempati Pak Suroso telah penuh dengan darah. Satu dari ketiga boneka itu sudah rusak penuh dengan cairan berwarna merah. Itu artinya korban pertama telah gugur. Kau lihat, Suroso sudah mati, ucap Mbak Sumerep. Citra dan Ramli memandangi boneka yang sudah rusak itu.
Makhluk itu memang hebat kan? Dengan sekejap, dia bisa membunuh orang yang aku inginkan, ucap Mbak Sumerep. Kembali ke kediaman Kirana. Maman heran, mengapa dari tadi dirinya tidak merasakan hawa kedatangan makhluk itu. Dia dan Sabto berjaga di depan rumah. Mas, kamu mau aku buatkan wedang? Tanya Maman. Boleh, Man. Maman melangkah menuju dapur sambil memandangi rumah dengan teliti. Mengapa tidak ada tanda-tanda kedatangannya? Ucap Maman. Dia pun melewati kamar Pak Suroso yang tertutup rapi. Namun ada sesuatu yang menjanggal. Mengapa hawanya sangat hangat sekali? Karena penasaran, Maman pun membuka pintu kamar Pak Suroso. Setelah dibuka, Pak Suroso, teriak Maman. Sabto yang mendengar teriakan Maman langsung berlari ke arah Maman. Ada apa, Man? Astagfirullah, Pak Suroso. Mereka berdua melihat Pak Suroso telah tewas. Maman berjalan perlahan ke arah tempat Pak Suroso yang telah terbujur kaku dengan kedua tangannya yang sudah terletak. Sabto menangis di tempat dengan posisi tubuh setengah badan menunduk ke arah lantai. Penyesalan memang berada di akhir. Maman memperhatikan satu demi satu luka yang ada di tubuh Pak Suroso. Dia mengidentifikasi kematian Pak Suroso dengan teliti. Makhluk itu membunuh Pak Suroso dengan cara membungkam mulutnya. Peredaran darahnya terhambat, gendang telinganya pecah, hidungnya berdarah, ucap Maman. Mas, kita harus segera mengubur jasad Pak Suroso. Sekarang, ucap Maman. Apa? Apa kau bilang? Kau langsung menguburnya? Apa kau gila, ha? Teriak Sabto. Kita tidak bisa memberitahu Kirana sekarang. Dia sedang shock. Santet itu masih berjalan. Kita harus segera memagari rumah. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin dia menjadi terpukul hebat hanya karena tidak melihat jasad ayahnya untuk terakhir kali, teriak Sabto. Apa kau yakin? Jika yakin, cepat bangunkan. Segera beritahu dia, ucap Maman. Tanpa disadari, Kirana telah berada di belakang Sabto sambil menutupi mulutnya. Dia berteriak kencang. Bapak, teriak Kirana. Maman memegangi kepalanya. Kenapa? Kenapa aku gagal lagi menyelamatkan orang-orang di sekelilingku? Kenapa? Teriak Maman. Sabto segera menahan Kirana agar tidak melihat tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku. Malam itu benar-benar menjadi pukulan telak bagi Kirana, Sabto, serta Maman. Mereka kecolongan musuh yang menyerang lewat gerilya apiknya. Tersisa 2 boneka lagi yang belum sempat dihancurkan karena Maman telah mengetahui jejak serangan musuhnya. Saat ini kita menunggu waktu yang tepat. Kita harus mencari pion lagi untuk dijadikan konflik terbaru, senyum Mbak Sumerep. Pagi yang gelap, pagi yang penuh duka, pagi yang penuh derita. Maman, Sabto dan Kirana tampak tidak bersemangat menjalani kehidupan selanjutnya. Setelah mengantarkan Pak Suroso ke tempat terakhirnya, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah tertunduk. Man, apakah serangan itu masih berlanjut? Tanya Sabto. Masih, serangan kedua lebih besar, jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba rumah Kirana diketuk oleh seseorang yang tidak asing. Kirana pun membuka pintu. Maaf, kami sedang berduka, kami tidak menerima tamu, jawab Kirana sebelum menatap wajah orang itu. Apakah kamu yakin tidak mengenaliku? Pak Romo? Apa kabarmu, Dek Kirana? Senyum Romo. Sabto dan Maman bangkit dari duduknya. Siapa, Dek? Tanya Sabto. Dia adalah adik dari Bapak, Pak Romo, ucap Kirana. Pak Romo datang dengan langkah sombongnya. Perkenalkan, aku adalah ahli waris dari Pak Suroso. Rumah ini akan saya sita, ucapnya. Ah? Teriak Sabto. Baru saja mereka berduka atas kematian Pak Suroso yang misterius. Ditambah lagi konflik terbaru akan kemunculan ahli waris yang mendeklarasikan dirinya untuk mengambil rumah Kirana, rumah peninggalan dari bapaknya Pak Suroso. Silakan kalian segera angkat kaki, ucap Pak Romo. Sabto segera meringsek maju menuju hadapan Pak Romo. Maaf, kami menolaknya, ucap Sabto. Kirana dan Maman tercengang mendengar kalimat yang diucapkan oleh Sabto. Dia tampak berani berbicara di hadapan Pak Romo langsung. Pak Romo tersenyum tipis sambil membereskan jas hitamnya. Dia berjalan menuju arah Maman
dan menyepelekan perkataan Sabto. Berjalan sambil membuang muka tanpa mengindahkan seseorang yang diajak bicara. Apakah itu salah satu dari adab seseorang yang sedang bertamu? Tanya Sabto. Pak Romo terhenti tepat di hadapan Maman. Wajahnya agak kesal mendengar perkataan tidak bermutu dari mulut Sabto. Kau Sabto kan, anak dari Pak Mulyo itu. Kau tahu Kirana, apa tujuan sebenarnya Pak Mulyo menjodohkan Sabto terhadapmu? Tanya Pak Romo. Kirana memberanikan diri bertanya kepada pamannya. Apa itu? Tanya Kirana. Orang tuamu tidak tahu hal ini, tanya Pak Romo. Bapak sebelumnya belum memberitahu akan hal ini kepadaku. Katakan apa tujuan sebenarnya perjodohan ini dilakukan? Tanya Kirana. Pak Mulyo menjodohkan anaknya hanya untuk merebut harta dari keluarga ini. Apakah jawaban itu cukup? Kirana menutup mulutnya sambil menatap wajah Maman dan Sabto. Jadi kalian semua, ucap Kirana. Berhenti mengoceh brengsek. Kau tahu apa tentang perjodohan kami? Tanya Sabto. Maman, setidaknya kau harus memberitahu hutang-hutang tuanmu kepada anaknya, ucap Pak Romo. Kau memang cerdas, Man, tapi sayang, kebohonganmu di masa lalu tidak bisa disembunyikan lagi. Perantara memang seperti itu kan? Ucap Pak Romo. Maman menggenggam tangannya dan langsung menghajar wajah Pak Romo dengan sekuat tenaga. Namun Pak Romo telah membaca pergerakan tangan Maman terlebih dahulu. Kecerdasanmu tidak pada fisik, Man. Jadi berpikirlah kembali jika kau ingin menyerangku saat ini, ucap Pak Romo. Apa maumu, Romo? Tanya Maman. Sudah aku bilang, aku adalah ahli waris yang diwasiatkan oleh kakakku. Kau tahu itu kan? Dan setelah hari yang ditentukan tiba, saat kematian Pak Suroso menjadi sebuah tanda kehancuran keluarga ini. Mau sampai kapan kamu mengelak fakta, Man? Tanya Pak Romo. Pak Romo melepaskan genggaman tangan Maman yang lemah itu. Baiklah, aku beri waktu beberapa hari untuk membereskan semua barang-barang. Lalu, segeralah angkat kaki dari sini. Jelas Pak Romo. Apa kau tahu? Keluarga ini sedang tidak baik-baik saja, tanya Maman. Aku tahu, dendam memang tidak akan ada habisnya ya. Kalau saja Suroso tidak menikahi Buati yang menjadi incaran dukun keparat itu, mana mungkin santet itu akan berjalan kan? Ucap Pak Romo sambil tertawa. Kamu telah memperkirakan ini semua, Romo, jawab Maman. Apa maksudmu? Tanya Pak Romo. Kau memang tidak berada di tempat kejadian saat santet itu berlangsung. Kau sedang merantau jauh, tapi kau telah memperkirakan ini semua kan? Kau sengaja kabur tepat 1 hari sebelum santet itu menyerang keluarga ini. Semunafik itukah dirimu? Sudahlah, aku lelah. Aku ingin menepati kamar tempat kematian kakakku berlangsung. Segeralah berikan aku wedang ramuan, Man, ucap Romo. Maman kaget mendengar perkataan itu. Mana mungkin dia tahu bahwa kakaknya terbunuh tepat di kamarnya. Apakah ini hanya kebetulan? Sekali lagi, aku peringatkan, jika kedua orang tuamu tidak sembuh, waspadalah, malam ini santet itu akan berlangsung. Aku hanya memperkirakan musuh saja. Apakah Maman si ahli strategi itu tidak bisa mencegahnya? Dasar payah, ucap Romo sambil berjalan menuju kamar bekas Pak Suroso. Konflik yang tidak ada redanya. Keluarga Kirana berada di ujung tanduk kehancuran. Ibunya, Buyati, belum juga sadar. Juga orang tua Sabto, Pak Mulyo dan Buati, yang belum juga ciuman dari tidur lamanya. Membuat keluarga ini telah komplit akan konflik yang terus berjalan. Man, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sabto. Kita turuti kemauannya. Maksudmu? Aku tahu, Romo adalah senjata saat ini yang kita punya. Dia pasti punya alasan mengapa dirinya turun tangan dalam masalah ini. Jadi, Romo adalah pion terpenting kita saat ini. Sabto segera mendekati Kirana sambil memeluknya. Dek, jangan dengarkan hal itu ya, tanya Sabto. Iya, Mas. Lalu, bagaimana? Apakah malam ini santet itu akan datang lagi? Seluruh warga di sini telah ketakutan. Pandan dan ilalang yang melingkar bukanlah pelindung kita saat ini. Bersabarlah, tenanglah. Jangan merusak kebahagiaan kita yang baru berumur hari ini menjadi hancur. Tenang, jangan khawatir. Kejahatan akan ada saatnya hancur dengan sendirinya,
ucap Sabto. "Enje Mas." Sabto dan Kirana masuk ke dalam kamar, sedangkan Maman dia pergi ke dapur guna menyiapkan wedang untuk Romo. Romo memandangi kamar sang kakak yang menjadi tempat penyerangan santet itu. Dia bahkan mengusap air matanya manakala mengetahui keluarga satu-satunya telah gugur. "Aku akan balas dendam padamu, Sumerep," ucap Romo. Beralih ke Padepokan Sumerep. 3 bulan sebelum malam 1 suro. "Citra, apa kamu tidak bosan hidup sendirian seperti ini?" tanya Ramli sambil memotongi rumput depan Padepokan Mbah Sumerep. "Aku hanya mencintai Sabto. Aku tidak menyukai tua bangka sepertimu," teriak Citra. "Ah, munafik. Apa maksudmu?" tanya Citra. "Apakah cinta itu benar-benar ada? Pada dasarnya, cinta itu hanya membutuhkan kenikmatan saja kan?" tanya balik Ramli. "Pikiran sepertimu lah yang membuat cinta itu hina dan tercoreng buruk," ucap Citra dengan kesal. Dia pun langsung meninggalkan Ramli. Citra, tunggu dulu," ucap Ramli. "Kau tidak tahu Mbak Sumer memanggil kita?" tanya Citra. "Iyakah?" tanya Ramli. Dia pun melihat Mbak Sumerep di depan pintu sedang melambai-lambaikan tangannya kepada mereka. Itu artinya ada sesuatu yang akan disampaikan. "Ada apa, Mbah?" tanya Citra. "Kemari, masuk," jawab Mbak Sumerep. Citra pun masuk terlebih dahulu diikuti oleh Ramli. Mbak Sumerep segera duduk di tempat khususnya, sedangkan Citra dan Ramli duduk tepat berhadapan dengannya. "Ramli, kamu ingat Romo?" tanya Mbak Sumerep. "Romo? Adik dari Pak Suroso. Apakah dia masih hidup?" tanya Ramli. "Hari ini dia mendatangi rumah Suroso," jelas Sumerep. "Apa tujuannya?" tanya Ramli. "Masih belum jelas, tapi aku yakin dia mempunyai rencana sebelum serangan kedua ini kita layangkan kepada Pak Mulyo dan Bu Yati," jelas Mbak Sumerep. "Itu artinya dia ingin mencegah penyerangan itu?" tanya Citra. "Belum tahu juga," jawab Mbak Sumerep. "Amat membingungkan. Dia kabur sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu setelah kematian kakaknya dia kembali. Apakah ini sebuah ancaman?" tanya Ramli. "Malam ini kita gagalkan penyerangan dulu. Kita butuh waktu yang tepat saat tahu apa tujuan dari Romo yang sebenarnya," ucapnya. Beralih ke rumah Kirana. "Dek, aku tahu kamu masih sedih. Sekarang istirahatlah. Aku akan memelukmu dari belakang," ucap Sabto. "Nji Mas." Kirana sangat nyaman dengan pelukan mesra Sabto. Tidak ada yang tidak mungkin ketika baru disahkannya sebagai suami istri. Keduanya merindukan itu. Maman menuju kamar Romo, yang dulunya sebagai kamar Pak Suroso, untuk mengantarkan wedang pesanannya. "Permisi Mas, saya izin masuk," ucap Maman sambil mengetuk pintu. "Silakan," jawab singkat Romo. Maman masuk ke dalam kamar dengan posisi Romo masih menatap tempat tidur. Maman menaruh wedang itu di meja, lalu dia mundur ke belakang untuk meninggalkan kamar. "Tunggu Man, kita bisa bicara sebentar," tanya Romo. "Kalau itu mau Mas Romo, saya berkenan menghendakinya," jawab Maman. Maman pun menghadap Romo sambil menundukkan badannya. "Kau tahu apa tujuanku mendatangi rumah ini?" tanya Romo. "Aku tidak tahu Mas," jawab Maman. "Tepat 25 tahun yang lalu, santet itu menyerang keluargaku dan menyisakan kami berdua. Aku dan Suroso. Aku masih memendam rasa sakit itu," jelas Romo. Maman kaget mendengar itu. Apakah tujuan Romo mendatangi Maman adalah untuk mencegah serangan kedua santet itu dilangsungkan? "Sumerep memang telah satu langkah dari kita. Tapi ingatlah hal ini Man. Jangan beritahu Kirana dan Sabto. Aku datang ke sini untuk menguatkan hatinya." "Apa maksudmu Mas?" "Dia harus siap ketika mendapati kehilangan orang-orang di sekelilingnya." "Kehilangan?" "Benar, aku tetap memprediksi kehidupanku saat ini. Aku tahu semua rencana Sumerep," jelas Romo. "Itu artinya Mas Romo memang ingin berkorban untuk keselamatan mereka?" tanya Maman. Romo tersenyum. "Tapi kenapa Mas?" tanya Maman. "Maukah kau berjanji padaku akan satu hal? Ini memang berat untukmu.
Tapi aku yakin kau bisa, jelas Romo. Apa itu? Romo mengambil wedang yang berada di mejanya. Dia segera menyeruput wedang pemberian Maman. Kita berdua akan menjadi korban dari santet malam satu suro. Itulah rencanaku. Apakah kamu siap? Maman kaget mendengar itu. Dia tidak menyangka akan rencana nekat dari Romo. Kenapa, Man? Apa kau belum siap menghadapi kematian? Ucap Romo sambil tertawa. Bukan itu. Tapi kenapa dengan cara mengorbankan? Tanya Maman. Nanti kamu akan paham. Sekarang tujuan kita sebagai orang tuanya saat ini adalah membimbing Kirana dan Sabto. Dan aku rasa malam ini tidak ada penyerangan, tambah Romo sambil beranjak bangkit dari duduknya. Maman pun menggeserkan tubuhnya untuk membiarkan Romo leluasa berjalan. Sumerep telah tahu kedatanganku. Tinggal saatnya kita mempersiapkan diri untuk menyerang balik, tambahnya. Aku hanya takutkan pada satu hal, Mas, ucap Maman. Katakanlah, jelas Romo. Kita belum menemukan Buhul, pemecah masalah ini. Lihatlah, Buati, istri Pak Suroso. Dia belum tersadarkan hingga saat ini, jelas Maman. Buati bukan terkena Buhul, jelas Romo. Tapi pikirannya sedang dikuasai oleh Sumerep sialan itu. Suruh Kirana memandikannya dengan air kembang kantil. Dengan segera kesadarannya akan terbalikan kembali. Tanamlah jahe yang menghadap ke barat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, jelas Romo. Baik, Mas. Mas, saya ingin bertanya satu hal lagi mengenai Sumerep. Apakah dia masih memiliki rasa dan perasaan yang mendalam hingga sekarang terhadap Buati? Tanya Maman. Romo memandangi langit-langit kamar sambil menghela nafasnya. Memang benar, cinta itu sulit dipatahkan walau dengan dendam sekalipun. Aku yakin cinta Sumerep melebihi dendamnya kepada kakakku Suroso. Maman menganalisa satu demi satu kalimat yang diucapkan oleh Romo. Antara cinta dan dendam, manakah yang akan lebih kuat jika orang yang dijadikan korban itu terkena santet? Tanya Maman. Aku rasa cinta, karena cinta bertahta di atas segalanya. Dendam adalah naluri ingin meluapkan cinta, namun tidak mampu terungkapkan dengan visualisasi, ucap Romo. Jika memang seperti itu, berarti kau juga mempertaruhkan kakak iparmu sebagai tumbal untuk menghancurkan Sumerep, tanya Maman. Kau memang satu langkah dari pemikiranku, namun itu terlalu memakan resiko. Kita belum tahu kelemahan santet itu secara nyata, ucap Romo. Aku pernah mendengar penuturan ketat dalam dunia persantetan. Jika tidak salah, apabila si pelaku santet hilang dari tujuan awal, dia akan terkena imbasnya, jelas Maman. Maksudnya? Tanya Romo. Jika Sumerep tidak menyantet kepada orang yang dimaksud, namun dia menyantet pada orang yang di luar dari tujuan korban awalnya, mungkin itulah kehancurannya, jelas Maman. Jadi, Buati adalah batu loncatan untuk awal kehancuran Sumerep beserta para pengikutnya, tanya Romo. Benar, jika Sumerep berani menyantet Buati, itu artinya Sumerep juga mati, ucap Maman. Romo menganggukkan kepalanya. Dia memahami perkataan Maman yang tinggi itu. Sudah seharusnya itu adalah langkah yang harus diambil sejak dulu. Baiklah, namun jangan sampai kau bocorkan rahasia ini terhadap Kirana. Aku tidak tega kesedihan yang dirasakannya menambah lagi, jelas Romo. Baiklah, kapankah aku bisa memberitahu Kirana untuk menyadarkan Buati? Tanya Maman. Kau ini tidak tahu saja pengantin baru. Mereka berdua sedang menikmati bulan madunya. Sudahlah, tenangkan pikiran liarmu. Santet itu tidak akan menyerang hari ini, jelas Romo. Baik, Mas, saya akan menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya, ucap Maman. Beralih ke padepokan Sumerep. Mbah, apakah kita bisa menyerang santet itu sekarang? Tanya Ramli. Tidak hari ini, aku punya rencana lain, ucap Sumerep. Apa rencana itu? Tanya Citra. Aku akan membunuh mereka berdua dengan cara yang berbeda. Akan kubuat Sabto, Kirana, Romo dan Maman bertekuk lutut kepadaku sebelum satu suro itu berlangsung, jelas Sumerep. Citra dan Ramli saling memandang. Mereka berdua tidak paham apa yang disampaikan oleh Sumerep padanya.
Jadi, apakah Pak Mulyo dan istrinya akan kita bunuh? Tanya Ramli. Pasti. Citra dan Ramli hanya menunduk pasrah dengan apa yang dikatakan oleh Sumerep terhadapnya. Penyerangan itu gagal Mbah Sumerep lakukan karena pion yang dimaksud untuk mengisi kekosongan rumah Kirana, yaitu Romo, memiliki rencana penyerangan sendiri. Hari ketiga setelah kematian Pak Suroso. Sabto, Kirana, aku ingin ngobrol sebentar terhadap kalian, ucap Romo. Kirana dan Sabto segera mendekati Romo yang telah terduduk di ruang tamu. Begini, aku bisa menyembuhkan Bu Yati, namun itu membutuhkan waktu. Alasan sederhananya, Bu Yati sedang dikendalikan oleh Sumerep. Jadi, kita bisa merebutnya kembali, namun juga tidak semuanya kita dapatkan secara utuh. Jelas Romo. Kira-kira solusi apa yang diberikan Mas Romo kepada kita semua? Tanya Sabto. Maman mendatangi mereka sambil membawa makanan dan wedang untuk melengkapi obrolan hangat ini. Maman, duduklah, bergabunglah dengan kami, ucap Romo. Enje Mas, secara fisik ibumu memang sehat Kirana, namun secara batin dia tersiksa karena seluruh tubuhnya telah diambil seluruhnya dan dikendalikan. Untuk sekarang kita hancurkan Buhul dengan memandikannya malam ini. Kalian mengerti? Tanya Romo. Apakah ada sesuatu yang harus kita waspadai? Tanya Maman. Aku minta kepadamu untuk menaruh daun pandan dan lingkaran ilalang di setiap pintu. Lalu taburkan beras di depan rumah, belakang, hingga samping, ucap Romo. Tujuannya? Tanya Kirana. Makhluk itu masih mengintai kita. Makhluk yang mana? Tanya Sabto. Man, jangan lupa taburkan juga di atas rumah ya, ucap Romo. Siap Mas. Sebentar Mas Sabto, sebelumnya pernah mendengar suara genteng yang berjatuhan di malam hari? Tanya Maman. Pernah Mas, itulah dia, santet jenis kiriman makhluk gaib. Sebenarnya berapa santet yang dilayangkan oleh Sumerep? Tanya Kirana. Lebih dari 3, jelas Maman. Sebanyak itukah? Itu baru yang diketahui hingga sekarang. Sumerep bukan tipe musuh yang mudah ditebak. Pemikirannya setiap hari bercabang, jelas Maman. Itu artinya dia baru memasang akar di rumah ini? Tanya Kirana. Benar sekali. Untuk buahnya akan tumbuh jika batang dan daunnya telah lebat. Dan tahukah kalian siapa yang akan memenuhi daun serta batang dari penyerangan ini? Tanya Romo. Jika akarnya adalah Pak Suroso, berarti kemungkinan ada batang dan daun yang harus dipenuhi untuk memiliki buah. Dan kedua unsur itu adalah, potong Sabto. Benar, ayah dan ibumu yang akan dijadikan daun serta batang dari santet yang akan menumbuhkan buahnya, jelas Romo. Kurang ajar, dia telah berpikir sejauh ini, kita harus menggagalkannya. Apakah bisa disembuhkan sama seperti Bu Yati yang hanya bermodalkan memandikan dengan bunga kantil? Tanya Sabto. Tidak, itu beda kasus, jelas Romo. Aku masih kepikiran dengan Ramli, mengapa dia sedendam itu dengan keluargaku, jelas Kirana. Ada kalanya yang kita anggap baik. Itulah keputusan yang tidak sesuai. Jadi mulai sekarang, jangan arahkan setiap masalah kepada orang yang salah, jelas Romo. Baiklah, sekarang kita persiapkan. Tutup rumah kita seharian. Jangan ada satupun warga yang mengetahui kegiatan kita, jelas Romo. Siap Mas. Romo dan Sabto menyiapkan pandan dan ilalang melingkar untuk ditempelkan di setiap pintu. Sedangkan Kirana melakukan persiapan untuk segera memandikan ibunya Bu Yati. Sedangkan Maman, dia menaburkan beras di hadapan rumah, samping, belakang hingga atas rumah untuk mematikan sinyal atau mata-mata Sumerep melalui makhluk yang biasa memberikan informasi terhadapnya. Setelah dirasa selesai, Romo segera memasuki kamarnya dengan membawakan sebuah kain putih berisi bunga kantil untuk memberikannya kepada Kirana. Cepat lakukan, biar kami yang menjaga di luar rumah. Paham? Jika ada masalah, segera buka pintu, apapun itu, jelas Romo. Siap Mas. Beralih ke padepokan Sumerep. Brengsek kau Romo, teriak Sumerep. Kenapa Mbah? Tanya Citra. Mata-mataku telah dibutakan penglihatannya oleh Romo sialan itu. Tidak kusangka kita mempunyai musuh baru yang lebih cerdik dari Maman.
jelas Sumerep. Maksudmu, makhluk yang biasa bertengger di atas rumah Kirana tidak bisa lagi memberikan informasi kepada kita? Tanya Ramli. Benar, satu persatu langkahnya sangat berbahaya. Kita harus segera mempercepat pembunuhan terhadap orang tua Sabto, jelas Sumerep. Apakah itu tidak terlalu buru-buru? Jelas Citra. Kita harus tumbuhkan batang serta daunnya untuk menumbuhkan buah dari santet yang kita serang di malam 1 Suro ini, jawab Sumerep. Apa kau ingin mengutuskan untuk mengacaukan rencananya? Tanya Ramli. Pikiran yang tepat. 3 hari setelah kematian Pak Suroso, Maman serta Sabto mengangkat tubuh Buyati menuju kamar mandi. Kirana tampak siap menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi jika mungkin pilihan ini adalah langkah terakhir. Berbeda dengan Romo, dirinya masih sangat menyayangkan langkah Suroso yang membuat putri kesayangannya, Kirana, menjadi sangat terpukul. Jika santet itu menyerang di momen seperti ini, kita akan kalah telak, ucap Romo sambil menyeruput kopinya. Kirana, kau adalah putri satu-satunya almarhum Pak Suroso dan Buyati. Kamu harus yakin bahwa langkah ini bisa menjadikan ibumu sehat kembali, ucap Maman. Aku sudah siap dengan itu. Namun, bagaimana jadinya jika Sumerep menyerang di saat yang seperti ini? Tanya Kirana. Sabto mendekati Kirana yang berada di pintu kamar mandi. Ibunya, Buyati, telah didudukan di kursi yang telah dulu diletakkan di kamar mandi. Kamu adalah orang baik. Kamu putri kesayangan sepeninggal bapakmu. Aku yakin kamu bisa. Jangan ragu, Dek, ucap Sabto. Sekarang, mandikanlah ibumu. Aku dan Sabto akan menjagamu dari depan pintu kamar mandi ini. Jika ada apa-apa, ketuklah pintu 3 kali, ucap Maman. Baik mas, jawab Kirana. Namun berbeda lagi jika ada yang mengetuk pintu dari arah depan kamar mandi. Aku akan memberikan kode. Kode seperti apa mas? Tanya Kirana. Jika aku mengetuk hitungan ganjil, maka Sabto dan aku yang mengetuknya. Namun jika hitungan genap, itu bukan kita, namun itu adalah ketukan orang lain. Kamu paham? Tanya Maman. Baiklah, aku paham. Lakukan tugasmu dengan baik. Kirana segera menutup pintunya. Dia melakukan tugasnya untuk memandikan ibunya dengan bunga kantil pemberian Romo. Romo menjaga pintu depan rumahnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan datang dengan tiba-tiba. Sekarang, apakah mereka akan menyerang kita semua secara mendadak? Padepokan Sumerep. Sudah siap? Tanya Sumerep. Sudah mbah. Baiklah, kita berangkat sekarang. Sumerep, Ramli dan Citra telah siap untuk melakukan penyerangan mendadak terhadap keluarga Kirana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari santet malam 1 Suro ini? Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.